Kita bentar lagi masuk 2026. Tapi jujur aja, buat banyak orang rasanya, alah sama aja. Gak ada bedanya. Resolusi sama, janji sama, burnout juga masih sama. Tiap tahun kita bilang tahun ini bakal beda. Beli planner baru, nulis target gede, ikut challenge. Terus pas masuk Februari, semua balik lagi ke model lama. Kok bisa gitu ya? Padahal bukan karena lo males atau nggak usaha cukup, tapi karena lo masih jalanin sistem yang sama. Cara mikir, rutinitas, dan kebiasaan yang sama, yang ngelahirin hasil tahun lalu. Banyak orang mikir kuncinya cuma kerja lebih keras. Ala gue tinggal push lagi dikit nih, tidur dikit, hasil lebih kenceng. Padahal kalau cuma nambah tenaga, tapi sistem lo bocor, itu kayak ngisi ember yang bolong. Lo bisa tuang air seember pun, tapi tetap gak bakalan penuh. Jadi mungkin kuncinya bukan kerja lebih keras, tapi kerja dengan cara yang beda. Bukan ubah hidup semalam, tapi redesign sistem kecil yang lo lakuin tiap hari. Karena justru pola kecil itu yang diam-diam ngebentuk semua hal dalam hidup lo. Dengerin ini baik-baik. Hasil gede itu bukan datang dari goal gede, tapi dari sistem yang konsisten, yang bikin lo maju tanpa harus terus maksa diri. Kalau lo mau hasil yang bisa diprediksi, lo butuh perubahan sistemik. Artinya, ubah cara lo mikir, ubah cara lo nyusun waktu, ubah cara lo fokus, dan ubah siapa yang lo izinin buat ngaruh ke mindset lo. Tahun ini, 2026, bisa jadi tahun pertama lo beneran ngerasain perubahan yang nyata. Bukan karena tahun baru, tapi karena sistem lo yang baru. Dan di video ini, gue bakal tunjukin gimana caranya ngerombak sistem pribadi lo, step by step dengan cara yang simple tapi ngena. Biar di akhir 2026 nanti, hidup lo, hasil, dan mindset lo akhirnya nunjukin siapa lo yang sebenarnya. Lo tahu kan gimana kelinci suka banget sama sarangnya? Tempatnya tuh anget, tenang, nyaman, familiar. Tiap sudutnya bikin ngerasa aman. Tapi ada satu masalah, di situ nggak ada makanan baru, nggak ada hal baru buat dijelajahi, nggak ada sesuatu yang bisa bikin dia tumbuh. Dan itu ironisnya sama banget kayak hidup banyak dari kita sekarang. Kita juga punya sarang versi kita sendiri, ya kan? Rutinitas yang itu-itu aja, circle yang sama, tempat kerja yang udah hafal setiap detailnya. Nyaman sih, tapi pelan-pelan kenyamanannya itu bikin kita berhenti berkembang. Nyaman itu bukan damai, nyaman itu jebakan halus. Yang bikin lo ngerasa aman, tapi diam-diam nyeret lo ke tempat yang sama tiap tahun. Lo ngerasa udah kerja keras, udah bangun pagi, lembur malam, hasil tiap hari. Tapi coba tanya diri lo sendiri, lo beneran maju atau cuma bikin cepet muter di tempat yang sama? Muternya cepet di situ-situ aja, kayak lari di treadmill. Contohnya, capek, keringetan, tapi tetep di titik yang sama. Gak salah lo semangat, cuma salah sistemnya. Dan ini faktanya, kalau sistem lo gak berubah, hasil lo juga gak bakalan berubah. Setiap tahun baru kita daur ulang resolusi yang sama. Tahun ini gue mau bangun lebih pagi, gue mau hidup lebih sehat, gue mau lebih dapat banyak uang. Awalnya semangat, motivasi meledak-ledak, planner baru, playlist baru, niatnya juga full bar. Tapi begitu masuk minggu kedua Februari, semuanya mulai redup. Balik lagi kebiasaan lama, scroll tanpa arah, overthinking, ngeluh, nyari kenyamanan sesaat. Masalahnya bukan lo malas, bukan juga lo kurang disiplin. Lo cuma belum siap secara sistem. Sistem lo sekarang, dari rutinitas, mindset, sampai lingkungan, itu semua udah dikode buat ngasih hasil yang lo punya sekarang. Dan kalau kode itu nggak diubah, lo bakal terus dapat hasil yang sama, seberapapun keras lo usaha. Lo nggak bisa nanam benih baru di tanah yang lama dan berharap panennya beda. Tanahnya harus lo gemburin dulu, airnya harus lo atur lagi, cahayanya harus lo ubah. Baru deh sesuatu yang baru bisa tumbuh. Jadi kalau lo ngerasa resolusi lo tiap tahun gagal, bukan karena niat lo kurang, tapi karena strukturnya belum dirombak. Lo masih pakai sistem yang didesain buat versi lama lo. Padahal lo udah pengen jadi versi baru. Kalau lo terus milih aman, ya hasilnya juga bakal aman, gak jelek, tapi juga gak kemana-mana, gak berubah, di situ-situ aja. Karena rasa aman itu nyaman, tapi pertumbuhan cuma muncul pas lo berani keluar dari sarang itu. Di video ini, gue bakal bantu lo pelan-pelan ngebangun ulang sistem lo biar zona nyaman lo bukan lagi kandang. Tapi, jadi landasan buat loncat ke hal-hal besar di tahun 2026. Karena tahun ini, bukan waktunya buat bertahan, tapi waktunya buat berevolusi. Lo tahu nggak,
Sistem lo tuh bukan cuma HP, laptop, atau alat-alat yang lo pakai tiap hari. Sistem lo yang paling penting adalah lo sendiri. Sistem itu bukan hal yang kelihatan. Dia kayak bayangan, diem tapi ngatur semuanya. Dari cara lo mikir, kebiasaan lo bangun pagi, cara lo ngomong ke diri sendiri, sampai hal kecil kayak siapa yang lo follow dan apa yang lo konsumsi di kepala lo setiap hari. Itu semuanya tuh jadi satu hal besar, sistem hidup lo. Masalahnya hampir semua orang punya sistem, tapi jarang banget yang ngedesain sistemnya sendiri. Kebanyakan orang cuma ikut arus, bangun pagi, buka HP, scroll notif, scroll lagi, terus buru-buru mulai hari. Ngulang hal yang sama kayak kemarin, kayak hidupnya di set ke mode auto. Padahal tiap hari itu 24 jam yang baru, tapi yang mereka jalanin cuma ulangan hari sebelumnya. Itu bukan perubahan, itu loop, dan loop itu halus banget. Lo bahkan gak sadar lagi kejebak di situ. Sekarang coba jujur bentar sama diri lo sendiri. Gimana lo ngabisin 24 jam lo setiap hari? Bukan yang lo rencanain, tapi yang bener-bener lo lakuin. Pas bangun tidur, hal pertama yang lo sentuh apa? Gelas air putih? Atau layar HP? Lo gerakin badan? Atau gerakin jempol buat buka TikTok dan lihat hidup orang lain? Kapan lo paling produktif? Pagi, siang, atau malam? Atau jangan-jangan lo bahkan gak sempat mikir soal itu, karena lo sibuk banget buat sekedar bertahan. Dan coba pikir, siapa aja yang paling ngaruh ke energi lo tiap hari? Karena sadar atau enggak, circle lo juga bagian dari sistem lo. Ada orang yang bikin semangat lo bocor tanpa lo sadar. Dan ada juga yang isi ulang energi lo kayak charger yang selalu on. Kalau lingkungan, kebiasaan, dan mindset lo semua searah, hidup lo bakal terasa ringan banget. Segalanya kayak ngalir, lo nggak harus maksa diri buat maju. Tapi kalau 3 hal itu bentrok, percuma lo punya semangat setinggi langit, lo bakal tetap ngerasa stuck, kayak nyetir mobil tapi rem tangannya masih keangkat. Dan jujur aja, motivasi tanpa sistem itu nggak ada artinya. Itu kayak ngedayung perahu bocor. Lo gerak, lo capek, lo keringetan, tapi lo nggak pernah nyampe. Makanya sebelum lo ngejar target baru, sebelum lo bikin daftar mimpi yang panjang, coba deh, cek dulu sistem hidup lo. Lihat rutinitas lo, lihat cara lo mikir, lihat orang-orang di sekitar lo, dan tanya, semuanya udah searah belum? Lo nggak harus kerja lebih keras, lo cuma perlu nyelarasin semua komponen hidup lo. Karena ketika sistem lo berubah, hidup lo juga ikut berubah, otomatis. Dan dari situ, tahun yang kelihatannya biasa aja bisa berubah jadi titik balik terbesar dalam hidup lo. Titik di mana lo berhenti cuma bertahan dan mulai berkembang. Bukan karena dunia berubah, tapi karena sistem lo akhirnya sinkron sama arah hidup yang lo mau. Lo sadar nggak sih, kita semua dikasih jumlah waktu yang sama, 24 jam sehari. Itu satu-satunya hal di dunia yang benar-benar adil. Semua orang dapat porsi yang sama. Gak peduli lo siapa, dari mana, punya uang berapa, kerja di mana, atau hidup di kondisi kayak apa. Tiap pagi lo bangun dan dunia ngasih lo 24 jam yang fresh, yang belum kepake sama sekali. 24 jam, udah gitu aja. Tapi anehnya, kenapa hasil hidup orang itu beda-beda jauh banget? Ada yang tumbuhnya cepet banget, kayak hidupnya selalu punya arah. Tapi ada juga yang tiap tahun berasa muter di tempat. Meskipun sama-sama kerja keras, jawabannya bukan di keberuntungan, bukan di bakat, dan bukan di peluang. Bedanya ada di desain, di cara mereka memakai waktu mereka. Karena waktu itu bukan soal berapa banyak lo punya, tapi seberapa sadar lo makainya. Kebanyakan orang hidup di mode reaktif. Bangun pagi langsung buka HP, balas chat, buka notif, scroll berita yang gak penting. Terus kebawa arus ke hal-hal acak yang muncul duluan. Sebelum akhirnya sadar, separuh dari hari udah hilang. Energi udah kebuang, fokus udah bocor. Dan lo belum sempat ngambil alih kendali atas hari lo sendiri. Tapi di sisi lain, ada orang-orang yang hidupnya kayak lebih tenang, tapi lebih cepat maju. Mereka nggak lebih jenius, nggak lebih kaya, tapi mereka punya sistem. Mereka ngedesain waktunya. Mereka tahu kapan waktunya ngebut, kapan waktunya istirahat. Mereka tahu kapan buat bilang iya dan kapan buat bilang enggak. Mereka nggak isi harinya dengan hal yang random. Mereka tanam setiap jam kayak benih. Bukan asal sibuk, tapi benar-benar produktif. Mereka ngerti, 1 jam bisa jadi pembeda antara stagnan dan berkembang. 1 jam bisa nentuin arah hidup mereka setahun ke depan. Dan itu bedanya. Bukan soal IQ, bukan soal koneksi, tapi soal struktur. Kalau lo bisa ubah cara lo ngatur 24 jam lo bisa ubah arah hidup lo 1 tahun penuh. Karena hari berubah jadi minggu, minggu berubah jadi bulan, dan bulan berubah jadi hidup lo. Jadi kalau sekarang lo ngerasa hidup gue kok gini-gini aja ya,
Mungkin jawabannya bukan di niat yang kurang kuat, tapi di sistem yang belum dirancang. Coba pikir, lo beneran gak punya waktu? Atau lo cuma belum ngatur waktu yang lo punya? Karena faktanya, lo udah punya cukup waktu buat jadi versi terbaik lo. Cuma belum punya sistem yang bikin tiap jamnya berarti. Lo nggak butuh 25 jam sehari. Lo cuma butuh 1 jam yang lo pakai dengan penuh kesadaran. 1 jam yang lo desain. 1 jam yang lo isi dengan hal yang benar-benar bikin lo maju. Mulai dari situ. Mulai dari sekarang, desain hari lo, bukan biarin hari lo jalan sendiri. Karena begitu lo bisa nguasain 24 jam lo bakal bisa nguasain hidup lo. Bukan lewat hasil tanpa arah, tapi lewat kesadaran bahwa waktu bukan musuh, tapi alat. Dan kalau lo bisa pakai alat itu dengan benar, setiap hari lo bakal jadi langkah kecil menuju versi diri lo yang paling keren. Waktu 24 jam itu fix, lo nggak bisa nambahin, nggak bisa minjem, nggak bisa juga ngasih pinjem. Nggak ada bonus sejam buat diri sendiri. Semua orang dapat jatahnya sama, 24 jam tanpa terkecuali. Tapi gini, yang sering lupa kita sadarin adalah, meskipun waktunya sama, isinya bisa beda banget. Apa yang lo masukin ke dalam 24 jam itu, pikiran lo, kebiasaan lo, orang-orang yang lo izinin ada di sekitar lo, dan distraksi kecil yang lo pikir, udah cuma sebentar kok. Itu semua yang nentuin gimana hidup lo jalan. Jadi, stop berharap punya waktu lebih banyak. Stop ngomong, andai aja gue punya waktu beberapa jam lagi. Lo nggak butuh jam tambahan. Lo cuma butuh lebih selektif sama apa yang lo kasih waktu. Coba pikir, berapa kali lo bilang gue nggak punya waktu? Padahal lo bisa ngabisin sejam, cuma buat scroll, 2 jam buat overthinking, dan setengah hari buat mikirin hidup orang lain yang bahkan nggak peduli sama lo. Masalahnya bukan waktu yang kurang, masalahnya lo belum tahu apa yang paling pantas dapat waktu lo. Waktu itu adil, semua orang dapat 24 jam, tapi fokus dan energi? Ada orang yang bisa beresin banyak hal cuma dalam 2 jam fokus, sementara yang lain butuh 10 jam, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Bedanya bukan di usaha, tapi di arah energi. Setiap kali lo bilang iya ke sesuatu, sebenarnya lo juga bilang enggak ke hal lain. Jadi, coba jujur, selama ini lo bilang iya ke apa aja? Apa iyanya lo bikin tumbuh atau justru bikin lo muter di tempat? Kadang kita tahu ada hal yang bikin kita stuck, tapi pura-pura nggak lihat. Ada kebiasaan yang udah nggak cocok, tapi lo masih pertahanin. Ada orang yang bikin energi lo bocor, tapi lo nggak tega buat ninggalin. Ada rasa nyaman yang kelihatannya tenang, padahal diam-diam lagi ngubur potensi lo pelan-pelan. Tapi tumbuh itu soal ngelupain yang udah nggak cocok. Karena tiap kali lo berani ninggalin sesuatu yang nahan lo lagi nyiptain ruang buat sesuatu yang baru, yang mungkin lebih cocok, lebih sehat, dan lebih bikin lo naik level. Jadi, besok pas lo bangun, inget ini. Lo nggak butuh waktu lebih banyak. Lo cuma butuh lebih sadar sama gimana lo make waktu yang udah lo punya. Karena cara lo ngabisin 24 jam lo hari ini, itu bukan cuma rutinitas, itu blueprint dari hidup yang lo bangun. Lo tahu nggak? Sebuah rencana itu nggak ada artinya kalau cuma berhenti di atas kertas. Lo bisa punya buku catatan paling estetik, pakai highlighter warna pastel, tulis target paling keren, bahkan tempel quotes motivasi di tiap halamannya. Tapi kalau nggak pernah dijalanin, itu cuma tinta dan niat kosong. Yang bikin rencana punya nyawa itu eksekusi. Eksekusi itu jembatan antara imajinasi dan realita. Antara gue pengen berubah sama gue udah berubah. Lo nggak bisa cuma mikirin hidup baru, lo harus ngidupin itu. Lo tahu kapan mau mulai, kapan mau istirahat, kapan mau nenangin diri, kapan mau gaspol. Langkah berikutnya simpel banget. Jalanin. Jangan tunggu waktu yang sempurna, karena waktu sempurna itu mitos. Kalau lo nunggu semuanya ideal, lo nggak bakal mulai-mulai. Kadang lo cuma perlu berani ngambil satu langkah yang kecil, tapi real. Mulai aja dari yang udah lo tulis, dan hidupin pelan-pelan. Hari demi hari, jam demi jam, karena rencana baru bakal terasa kuat kalau dia bergerak. Begitu lo ulang terus, tanpa drama, yang tadinya butuh niat, perlahan berubah jadi sistem. Dan disitulah perubahan beneran mulai kelihatan. Bukan karena lo berubah mendadak, tapi karena lo berubah konsisten. Tapi ingat, hidup tiap orang tuh beda ritmenya. Sistem lo nggak harus mirip punya gue. Nggak harus kayak influencer yang lo tonton tiap pagi. Lo punya bagian hidup sendiri. Spiritual, kesehatan, kerja, keluarga, semuanya butuh ruangnya masing-masing di ritme harian lo. Misalnya, ini sistem spiritual gue. Tiap pagi gue mulai hari, kalau udah bangun itu wudhu, abis itu sholat qobliyah. Subuh, sholat subuh. Kemudian dilanjutin dengan istighfar 3 kali, tahlil akbar 10 kali,
Kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Dilanjutin sama ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Pokoknya itu bukan sekedar rutinitas. Itu reset sistem buat gue. Bikin hati gue tenang, pikiran gue jernih, fokus gue balik ke arah yang benar sebelum hari mulai. Itu fondasinya. Dan fondasi lo gimana? Mungkin beda banget. Dan itu nggak apa-apa. Yang penting itu punya lo sendiri. Selaras sama keyakinan lo, energi lo, dan nilai yang lo pegang. Jadi jangan cuma desain hidup yang lo mau. Jalanin desain itu. Karena begitu rencana lo berubah jadi ritme yang lo hidupin, sistem lo bakal mulai bekerja. Tapi gini, meskipun lo udah ngejalanin semuanya dengan rapi, jangan harap keajaiban langsung muncul besok pagi. Perubahan yang nyata tuh nggak datang dengan suara keras. Dia nggak viral, nggak instan. Dia datang pelan-pelan, diam. Kadang malah nggak kelihatan sama sekali. Kayak update software di background. Lo nggak sadar tapi sistem lo lagi berubah dari dalam. Mungkin hari ini lo belum lihat hasilnya. Mungkin lo ngerasa kayak, kok hidup gue masih gini-gini aja ya? Tapi kalau lo terus ngerawat sistem lo, terus perbaiki dikit demi dikit, sebenarnya hasilnya udah mulai gerak. Lo cuma belum ngeliat aja. Kebanyakan orang nyerah pas perubahan itu hampir nyata. Karena mereka pengen bukti yang cepat. Padahal kesuksesan itu sering tertunda. Kebiasaan baru butuh waktu buat nempel. Pikiran butuh waktu buat sinkron. Lingkungan butuh waktu buat ikut menyesuaikan. Ini bukan soal hasil instan. Ini soal proses rewire yang pelan-pelan tapi pasti. Bayangin lo lagi nanam benih. Lo nggak bakal gali tanahnya besok cuma buat ngecek, udah tumbuh belum ya? Lo siram, lo rawat, lo percaya tanahnya kerja. Karena akar tumbuh dulu sebelum tunasnya kelihatan. Sistem lo juga gitu. Setiap tindakan kecil, setiap keputusan baik, setiap rutinitas yang lo ulang, itu semua lagi nyuburin akar di bawah permukaan. Begitu akarnya kuat, dunia luar lo mulai berubah dengan sendirinya. Lo mulai ambil keputusan yang lebih tenang, lebih jelas, lebih selaras. Kesempatan baru muncul bukan karena keberuntungan, tapi karena energi lo nyatu sama tujuan lo. Ingat ini, keinginan cuma ngasih inspirasi, tapi sistem yang nentuin siapa lo. Keberuntungan bisa datang tiba-tiba, tapi sistem yang bikin lo bertahan lama. Tapi kalau sistem lo lemah, hari terbaik pun bisa lewat gitu aja. Jadi, biarin tahun 2026 ini jadi tahun dimana lo berhenti berharap keajaiban dan mulai percaya sama sistem yang lo bangun. Ubah sistem lo, jadilah beda. Kalimatnya simple tapi dalam banget kan? Karena jujur, lo gak perlu jadi orang lain buat ngubah hidup lo. Lo cuma perlu upgrade sistem yang ngatur hari-hari lo. Kebanyakan orang ngerasa harus mulai semuanya dari nol. Padahal lo gak harus kok. Lo udah punya semuanya di dalam diri lo. Cuma butuh disusun ulang biar lebih efektif. Kayak update software. Lo gak hapus siapa diri lo. Lo cuma perbaiki versinya. Biar lebih stabil, lebih cepat, lebih kuat. Masalahnya, kebanyakan orang tuh lebih banyak nyari hal baru daripada benerin cara lamanya. Mereka ngejar 10 kebiasaan baru, scroll konten motivasi tiap pagi, ikutin rutinitas orang lain, tapi lupa ngecek. Sistem gue sekarang tuh kerja buat gue, atau malah ngerusak gue pelan-pelan. Kita suka banget sama ide New Year, New Me. Tapi lupa kalau New Me nggak bakal kejadian kalau sistemnya masih old me. Lo bisa beli planner baru, nulis target gede, pasang wallpaper motivasi, tapi kalau sistem lo masih sama, hasilnya juga bakal sama. Lo cuma muter di loop yang lebih rapi aja. Makanya berhenti mikir lo harus mulai semuanya dari awal. Lo nggak butuh jadi orang yang totally baru. Lo cuma butuh reorganize hal-hal yang udah lo punya. Coba lihat 24 jam lo. Gimana lo bangun pagi, gimana lo ngerespon stres, gimana lo ngisi waktu luang. Itu semua bagian dari sistem lo. Dan sistem itu kalau lo ubah sedikit aja dengan sadar, pelan-pelan bakal ngerubah seluruh arah hidup lo. Tapi jujur, ini bagian paling susah. Berani ngaku kalau sistem lo yang sekarang tuh sebenarnya udah nggak cocok lagi. Kadang lo udah tahu dari lama, cuma lo belum siap buat ngaku. Belum siap ninggalin kebiasaan yang udah nyaman, walau lo tahu itu bikin lo stuck. Belum siap ngejauh dari orang-orang yang nyedot energi lo tiap hari. Belum siap berhenti dari zona nyaman yang sebenarnya pelan-pelan ngebunuh potensi lo sendiri. Padahal tumbuh itu bukan soal nambah hal baru. Tumbuh itu soal berani ngelepasin yang udah nggak cocok. Gue nggak mau lo masuk tahun 2026 dengan sistem yang sama kayak 2025. Karena kalau sistem lo nggak berubah, hasilnya juga nggak bakal berubah. Lo bakal bangun dengan masalah yang sama, alasan yang sama, dengan rasa stuck yang sama. Tapi kalau lo berani desain hidup lo dari ulang, mulai dari perubahan kecil, konsisten, gak drama, hidup lo bakal mulai nyesuaiin diri sama arah baru itu.
Gak langsung kelihatan emang, tapi setiap langkah kecil lo itu lagi ngubah pondasi dari dalam. Jadi gini, tantangan dari gue cuma satu. Tulis satu hal aja yang pengen lo ubah dari sistem hidup lo. Satu hal, gak usah banyak-banyak. Bisa rutinitas pagi yang lo mau ubah, bisa jam tidur yang lo mau benerin, bisa cara lo ngatur energi, atau gimana lo ngeliat istirahat. Bukan sebagai kemalasan, tapi bagian dari sistem yang sehat. Tulis di jurnal lo, atau kalau lo pede, tulis di kolom komentar. Yang penting, mulai hari ini, karena perubahan besar selalu lahir dari keputusan kecil yang lo ulang tiap hari. Biar 2026 bukan cuma tahun baru, tapi tahun pertama di mana hidup lo benar-benar nyatu sama desain lo sendiri. Bukan lo yang default, bukan lo dengan sistem lama. Karena lo selalu bisa diupdate, lo selalu bisa diperbaiki. Dan versi lo yang lebih baik tuh, lagi nunggu lo di sisi lain dari keberanian kecil hari ini. Ubah sistem lo, jadilah beda.